Saya berinisiatif gini mas, ini kan sebuah hobi ya. Pemikiran saya adalah jangan sampai hobi kita ini membuat kita semakin rugi. Kalau bisa hobi ini membuat kita semakin untung kan gitu. Minimal dengan hobi kita itu kita tidak perlu mengeluarkan uang dari kantong kita. Biarkan hobi kita itu sing ngopeni awake dhewe. Contohnya Assalamualaikum. Kang Asmi. Nyantai kan sama? Alhamdulillah nyantai saja. Pas dagang mas. Wah, dari rumah. Oke. Kenapa monggo? Ki kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Aku kesini iki tujuannya tertarik kami iki mas. Bonsai sampeyan. Alamat di sini tunggak-tunggak ngono kuwi lho mas. Lokality asli dari Kayu Jaran, Desa Gemblek, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek. Berarti ini memang yos asli Mas. Dari lokal gunung, ya? Dari gunung Donggel sendiri mas. Rata-rata ngono tuh Iya. Nggak ada yang beli mas ini mas. Semuanya iki kabeh sampeyan mbane iki lek Donggel dhewe. Ya pokok ngono mas. Soale ketika kita dongkel, kita tahu prosesnya, kita punya cerita, kayak gitu. Nanti kalau tandurannya awake dhewe iki wis jadi bonsai, bukan bahan lagi. Ketika kita memandang pohon itu, teringat mbiyen rekosone punya anu lah, punya histori lah ya. Itulah yang membuat harga itu tidak ada patokan sebetulnya di situ. Oh iya benar. Tapi cuma masuk ikhlas. Kalau nanti lagi punya histori nih, ikhlas sama colne. Pamane sing aku tak tukune Mas, ono ikhlas sama. Pokok cocok. Oh pokok cocok harga ya Mas. Semua saya jual mas di sini. Oh ini anak saya. Harga diri saya jual. Tapi anak saya tidak dijual. Iya, kalau gini apa lah ngarane Mas? Petani ini Mas ya. Dikatakan petani bisa, pembudidaya juga bisa karena saya nyangkoi bahan-bahan pembudidaya itu, kemudian saya juga membuat bonsai. Tapi kok HP Mas ngono iki Buatan mas tasik mas. Prinsip saya gini mas. pribadi ya teman ya? Iya. Prinsip saya gini. Saya tidak mau. Justru saya kalau misalkan ada orang yang menata bonsai saya, oke lah itu tidak apa-apa kalau misalkan tujuannya untuk edukasi ke saya. Tapi kalau menata bonsai bonsai saya kemudian dibuat pamer, aku lo iso kayak ini. Saya tidak mau itu mas. Saya rugi. Ruginya apa? Media pohon saya tanam ini adalah bahan saya untuk belajar, ya kan? Ketika media belajar saya ini dipegang oleh orang lain, saya ibarat diudik-udik lah ya. Lah aku oleh opo kan gitu. Ini kan harus tangan kita sendiri. Kita sama trainer terutama trainer lokal lah. Iya. Nah, kita tetap komunikasi, guru mas, buat inspirasi. Ini ada sebuah enggak kita menutup kan maksudnya? Enggak kita menutup. Jangan kalau itu ya salah, itu juga malah salah. Sekedar cerita mas, ketika saya itu mencari ilmunya, justru saya main ke rumah teman-teman yang bisa dikatakan trainer lah. Trainer juga bisa, yang intinya yang dia lebih senior dan dia lebih bisa daripada lebih expert lah ya. Iya. Nah, ketika orang itu menata bonsai dia, saya amati. Saya bertanya, kenapa kok digawe ini? Kenapa kok ini liukannya harus seperti ini? Kenapa arahnya kok seperti ini? Kemudian yang dikatakan ruang gerak itu seperti apa? Dimensi itu seperti apa? Saya harus pahami itu. Nah, ketika saya sudah mendapatkan bayangannya di rumah, baru saya bisa praktek. Kalau tidak dipraktekkan, ya nggak akan bisa, Mas. Ya kan gitu. Kan ya itu kayak trainer itu memang buat inspirasi. Iya, guru lah gitu. Ya, guru Mas. Tapi sekarang kelihatannya sampai sudah jadi guru ini. Oh, enggak Mas, enggak. Berapa muridnya Mas? Saya bukan substitut Mas. Semuanya belajar, saya juga masih belajar Mas. Banyak sekali yang
Ini mas yang paling mendasar mungkin aku tanya ini. Kalau kayak gini kan memang didasari dengan sama senang ya. Iya. Nah itu kira-kira sama punya targetan gitu nggak mas? Target pasti ada mas. Khusus ke pribadi kira-kira targetnya apa, mas? Atau ini harus sampai kancah? Oh iya. Minimal best time di nasional atau gimana? Oh iya. No prepon. Kalau sebenarnya untuk target-target untuk bisa berkompetisi Nah, dengan teman-teman itu ada. Cuma saya tidak terlalu Apalagi kuantitas di wilayah kita sendiri. Iya. Mengangkat lah, mengangkat. Ini kan rata-rata juga lokalan sini ya mas. Iya, asli lokal dari tanah kita mas. Ini pohonnya ada apa aja mas? Kalau di dongkel-dongkelan hutan mas ya? Iya hutan. Kalau dongkel saya buru sendiri itu di gunung biasanya serot mas. Yang paling banyak itu kan serot. Serot, kemudian ada gambiran, Hokianti itu yang lokal. Kemudian ada sisir. Sisir yang ada durinya iya, itu iya. banyak sekali. Dongkelan itu ketika kita tancapkan di medianya, jangan kita buka berat, kita panaskan mati mas. Tidak bakalan itu bisa hidup. Sungkup tuh maksudnya ditutupin. Ya disungkup itu dipakai plastik. Terserah itu plastik apa. Iya, yang penting plastik bisa menutupi semuanya. Kalau nggak gitu mumi itu dibebet mas. Pakai apa? Itu, iya untuk mengurangi penguapan dia. Oh iya. Jangan sampai ada udara masuk. Nah itu nanti bisa ditunggu. Ya paling lama ya tergantung tidak ada patokannya tergantung dengan pohonnya kalau itu. Rata-rata 2 minggu, 3 minggu sampai 1 bulan, 2 bulan sudah mulai terubus mas. Nah disitulah rasa yang paling asik. Nah ketika kita mengetuk-ngetuk kan masih ada embunnya mas penguapan. iya. Kita ketuk-ketuk plastiknya kemudian ada muncul terobosan. Ya, pilih senang sekali mas. Oh iya. Perkosong dongkel ya tau bawa ke gunung, abot ditandur Dan disitulah. nah sebelum tahu trik-triknya bolak-balik mati mas, bawa dongkelan dari gunung berapa garing semua mati. Jadi kemudian terus beri saran oleh teman saya ya trainer juga, serut itu harus disungkup loh, gini caranya gini. Akhirnya saya aplikasikan, alhamdulillah ilmunya juga dapat, saya juga dapat pengalaman. Nanti salah satu triknya disungkup. Iya, disungkup. Trik-trik lain atau media atau Sebenarnya atau obat kimia. Kalau obat kayaknya enggak ada. Sebenarnya itu semuanya tergantung karo sing gawe nyawa mas. Iya, sing gawe nyawa ya. Mentok mas gitu. Kita hanya berusaha saja, Allah yang menentukan gitu. Mau kita sungkup, mau kita mumi, kalau Allah tidak menakdirkan untuk hidup, ya udah. Setuju aku mas. Mungkin cukup sekian. Enggak mas, tanda. Doa mas, doa. Insya Allah. Iya kita berharapnya kan hidup, dan kalau ada trik-trik itu nanti bisa dibagikan Iya. ke teman-teman ya. Sejauh pengalaman saya kalau serut seperti itu mas. Yang paling penting cukup itu memang mengurangi penguapan mas. Saya berinisiatif gini mas, ini kan sebuah hobi ya. Pemikiran saya adalah jangan sampai hobi kita ini membuat kita semakin rugi. Kalau bisa hobi ini membuat kita semakin untung kan gitu. Minimal dengan hobi kita itu kita tidak perlu mengeluarkan uang dari kantong kita. Biarkan hobi kita itu sing ngopeni awake dhewe. Contohnya kita punya bonsai, butuh pupuk, butuh media yang itu harus beli pot dan sebagainya. Kita tidak usah merogoh kocek kita. Kalau kita punya banyak bonsai, tinggal jual satu laku, kita kasihkan ke situ. Nek bati dia dibuat kita sendiri kan gitu kan. Itu pun sebenarnya bukan cuman di bonsai ya, di semua hobi. Ya semua hobi Bisa kalau bisa kena dicaknya mas. Ilmu itu memang ilmu biasa daripada kadang kita kan yang ngopi ini malah ada dewe sing jadi sampai torok. Berarti ini bisa dikatakan bonsai itu menghidupi kita ya mas. Menghidupi sampean di mas, aku belum punya bonsai. Ya bisa dikatakan seperti itu mas. Ya timbal baliklah kita menghidupi bonsai. Bonsai nggak bisa juga menghidupi Ini kita. pengaruh di keluarga gimana mas? Ya alhamdulillah ya ada mas, ya ada. Terutama Ya, dalam tidak finansial banyak. maksudnya. Iya. Ada walaupun tidak banyak. Tapi harus ini ya mas ya, intent, telaten gitu. Iya kalau itu kunci dasarnya dalam
Sebuah hobi bonsai itu sebenarnya cuma satu mas, sabar. Sabar ya. Heeh. Nah, wis sak bojone barang kudu sabar. Kudu sabar, Mas. Ngadepi sampean. Pilihannya ada dua. Kalau nggak sabar, kita harus modal. Iya, kan? iya. Sabar, kita dapat ilmunya di situ. Kita punya cerita yang saya katakan tadi dengan cara dongkel, kemudian ditata sampai jadi ini. Kalau kita nggak punya kesabaran untuk itu, kita bisa pakai modal. Modal ini khusus untuk orang-orang yang bisa menengah ke atas. Menengah ke atas. Ingin sekedar menikmati saja, punya uang, beli. Oh, ini berarti Mas Adi. Saya kok ada gambaran dari kata-katanya sampean. Berarti ini bisa dikatakan ini bentuk transaksional dari kalangan menengah ke bawah dengan kalangan menengah ke atas. Itu juga bisa ya Mas? Bisa. Terus itu pengaruh banget itu sama ekonomi. Ya, untuk ekonomi Untuk ekonomi pengaruh banget. Selanjutnya ini pengaruh ke masyarakat. Oh iya. Oke mas, jadi kalau untuk masyarakat itu dengan saya mempunyai hobi seperti ini dan tahu bahwa hobi saya ini menguntungkan, mereka semakin tertarik. Ternyata sing mamangane ini apa? Biasanya kita meremehkan yang kita potong untuk pakan kambing, pakan sapi, ternyata batangnya ini juga bisa memunculkan cuan kan gitu. Dengan tanam-tanam seni itu tadi. Akhirnya banyak yang pembolang atau pendongkel baru yang tahu kalau memang itu menguntungkan. Iya. Jadi lebih ini ya masyarakat lebih antusias. Iya, lebih antusias. Dan di situ terjadi keseimbangan ekonomi. Iya, mungkin ya. betul sekali. Karena kan kembali ke omongan sampai tadi yang maksudnya yang kaya yang orang kaya masuk ke arah panas-panasan dongkel kan juga kan juga belum lagi prosesnya yang luar biasa lamanya, sabaran, waktu, tenaga semua lah ya. Iya. Berarti kan itu ada transaksi nanti jual belinya di situ. Iya. Nah itu termasuk skor ekonomi keseimbangan itu. Ini yang tadi saya lihat ini mas. Kelihatannya itu ini sudah ini ya mas ya. Dan laku mas itu mas. Oh ini udah laku ya. Laku. Ini kira-kira ini udah laku berapa ini? Dikit mas itu. Berapa kira-kira? Kemarin dibawa dengan harga 5 juta mas. Tapi belum diambil, tapi masih ditaruh sini dulu gitu. Sementara di DP dulu karena yang membeli itu sellernya itu masih repot kerja di luar negeri gitu. Itulah proses yang luar biasa. Iya. Ini kalau kayak di apa kontes atau pameran itu masuknya apa mas? Kalau bisa jadi dulu mas, kalau ini mungkin di kelas regional ya di atasnya prospek lah kalau saya ini seperti itu karena mulai anatominya dari anatomi kemudian proporsionalnya sudah mulai kelihatan sudah bisa dibedakan antara mana cabangnya, mana apa namanya rantingnya, anak rantingnya, cucu ranting dan ini sudah sampai ke cucu ranting ini mas. Iya, mas luar biasa ini mas. Ini udah cuan kelihatan mas. Alhamdulillah mas. Rizki mas. Iya, memang di situ lah apa seninya. Sebenarnya seni itu kan nggak ada harganya. Nggak ada harganya mas. Ya ini tergantung sampean dengan pembelinya lah. Sama-sama setuju. Ya kalau harganya cocok ya pas, kalau tidak cocok ya nanti dulu kan. Ini luar biasa keseimbangannya, cuman seneng-senengan bulanan, bukan grudak-gruduk yang melukan sana benar. Nggak ada prospeknya, ini jelas cuan. Iya mas, ini mohon maaf karena kondisi ini terus saya mau undur diri. Iya, mau pamit. Aku terima kasih banyak mas. Sami-sami mas, sami-sami banyak mas di punyara nih. Iya, sami-sami. Mungkin mau tenang untuk sambung bensin. Siap. Besok insya Allah saya mau kesini lagi. Oh iya. Selalu terbuka pintunya. Jadi besok saya kesini ya lebih tanya lebih ini lagi lah, lebih tanya lagi. Ya mungkin itu mas. Undur diri, pamit, parah. Kalau pangestunya panjangannya. Bismillah mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.